Bagaimana perbedaan antara penumpang Transjakarta dan penumpang MRT Jakarta? Yes, wow people, kita balik lagi di War Action. Buat yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu gitu kan ya. Meskipun ini dua-duanya adalah moda transportasi publik di Jakarta, tapi ada perbedaan gitu ya, budaya penumpang MRT Jakarta dan Transjakarta. Nah, kita lihat dulu videonya yang ini seperti apa gitu kan ya. Pantengin baik-baik gitu ya. Kita akan nanya gitu. Teman TJ, penumpang MRT. Yes, itu ketangkap. Ada yang ngeh gitu kan ya dengan perbedaannya apa gitu kan ya. Ada yang kayak udah ketebak gitu ya. Ini perbedaannya apa gitu. Perbedaannya di mana gitu kan antara dua penumpang moda raya atau moda transportasi publik di Jakarta ini. Udah ada bayangan gitu atau udah dari video ini dari video 3 detik itu 6 detik, 3 detik Transjakarta, 3 detik MRT Jakarta gitu. Ada yang udah jawab gitu. Udah ada yang tahu gitu ya. Kita langsung jawab aja ya kalau gitu ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan gitu kan ya, sebenarnya adalah penumpang Transjakarta dan MRT Jakarta ini terlihat sekali perbedaannya gitu kan ya, adalah terkait dengan tata letak tas gitu kan. Ini gue juga baru ngeh gitu kemarin waktu ketika gue ngambil gambar penumpang MRT Jakarta yang lagi keluar MRT terus mau out ke gate, mau keluar stasiun gitu kan ya. Nah, gue lihat tuh kayak penumpang MRT ini naruh tasnya nih di belakang gitu, bener-bener kayak rata hampir semuanya lah ya, semuanya gitu ya, 90% lah gue bilangnya dalam video yang gue rekam itu berani naruh tasnya ini di belakang, tas ransel ya gitu kan ya. Dan ini nggak akan dilakukan oleh penumpang di Transjakarta gitu ya. Pasti kalau di Transjakarta tasnya, ranselnya akan ditaruh di depan. Udah tahu kan pasti kenapa gitu ya, karena emang di Jakarta keamanan di public transport ini masih kurang gitu ya, masih banyak kejadian pencopetan misalnya kayak gitu. Hal itu emang kerap terjadi dan sebenarnya sudah sering dihimbau juga oleh Transjakarta agar kita selalu perhatian gitu dengan barang bawaan kita. Nah, salah satu antisipasinya adalah menaruh tas ransel itu di depan gitu kan, di dada gitu kan ya. Jadi biar tidak mudah dirogoh oleh orang gitu kan ya, tidak bisa diambil barang-barang itu. Terus kayak ketika sebelum turun sering banget di reminder atau diingatkan bahwa cek lagi handphone tuh lebih baik dipegang gitu kan, jangan dimasukkan ke dalam tas dan sebagainya. Pokoknya sebelum turun harus dicek lagi. Pokoknya itu antisipasi gitu ya, karena emang case kejadian pencopetan di Transjakarta itu masih ada gitu ya, masih ada beberapa kasus gitu kan yang penumpang curhat mengalami hal tersebut. Jadi emang kita harus reminder gitu. Salah satu antisipasinya adalah ya ini, naruh tas ini di depan gitu kan. Biasanya emang sampai turun, sampai ngerasa safe gitu kan, sampai kantor gitu ya. Karena kejadian tas di belakang dirogoh itu juga biasanya juga misalnya penumpangnya lagi jalan gitu ya, kayak pernah terjadi di salah satu jembatan penyeberangan gitu kan ya. Sempat ketangkap CCTV ada komplotan pencopet yang ngambil barang milik korban gitu kan ya, dengan merogoh tas gitu. Jadi emang lebih amannya ditaruh di depan gitu kan ya. Nah, mungkin kalau di MRT Jakarta keamanannya lebih ini lagi ya, karena emang proses tap in tap outnya itu juga panjang gitu. Misalnya kayak orang turun dari MRT terus tap out terus pokoknya agak panjang ya. Kalau Transjakarta kan kayak lebih cepat gitu ya, karena emang jarak dari gate itu lebih pendek gitu ya. Tapi kan kalau MRT kan kayak proses dulu dan sebagainya, terus CCTV di mana-mana, terus security juga ada di mana-mana. Jadi emang mungkin pencopet-pencopetnya agak mikir kali ya kalau harus di MRT Jakarta, tapi tetap semuanya harus waspada gitu kan ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat perbedaan antara penumpang di Transjakarta dan MRT Jakarta, utamanya soal tata letak tas gitu kan ya. Tapi gitu sebenarnya gini, ya hari sale itu kita nggak ada yang tahu, istilahnya kayak gitu, nasib kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau gue sih antisipasi gitu ya, antisipasi
untuk hal-hal kayak gini gitu kan ya, apa namanya, adalah dengan cara tidak menaruh uang itu di dompet, atau gini, maksudnya kayak kita pokoknya tidak menaruh semuanya di satu dompet, atau nggak usah bawa dompet sekalian, istilahnya kayak gitu. Karena ketika dompet itu hilang kan biasanya orang tuh naruh kartu KTP, SIM, kartu debit gitu kan, dan lain sebagainya itu tuh di dalam dompet. Jadi kalau dompetnya hilang ya otomatis akan hilang semua. Itu kan yang bikin repot kan adalah kita mengurus kehilangan itu. Jadi biasanya gue nggak naruh itu di dompet, jadi uang emang gue bawa uang yang secukupnya gitu. Misalnya kayak emang kita butuh, misalnya daily itu habis berapa sih gitu kan, nah itu gue kantongin aja biasa, atau pokoknya nggak di dompet gitu. Terus apa namanya, untuk kalau memang harus membawa KTP kan ada tas-tas kecil kan, maksudnya ada di tas itu ada apa namanya part bagian-bagian yang kecil, nah itu bisa ditaruh di situ aja gitu. Nah ini kayak gue mengantisipasi agar kalau hilang tuh nggak hilang semuanya gitu. Apalagi kan sekarang kalau misalnya di Jakarta utamanya itu kita tuh nggak harus bawa uang yang banyak gitu, maksudnya nggak harus bawa uang gitu cash gitu kan, tapi kan kita bisa scan gitu ya, bisa QRIS dan sebagainya. Jadi emang apa ya, bawa uang cashnya itu secukupnya aja gitu ya, jangan banyak-banyak. Karena ya sebenarnya mungkin orang akan, kalau uang masih ya udahlah uang bisa dicari gitu ya, tapi ya masih nangis juga ya. Tapi maksud gue yang agak ribet adalah kayak KTP itu, yang kartu-kartu itu gitu, itu yang bikin ribet. Jadi salah satu antisipasi gue tuh itu gitu, jadi nggak bawa dompet, dalam artian apa namanya, kartu-kartu itu emang ditaruh aja di tas gitu kan ya, tidak di dompet kalau emang butuh banget. Tapi kalau biasanya kalau orang kantoran itu kan udah ada ID ya, udah ID kantor, jadi emang kalau masuk emang nggak perlu KTP nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kayak emang udah tap in ya, emang pintunya akan kebuka gitu. Jadi ya dimanapun itu tetap selalu hati-hati ya, positive people gitu kayaknya ya, karena di Jakarta untuk case-case kejahatan seperti ini masih menjamur, masih marak gitu kayak. Bahkan di ruang terbuka pun kayak terakhir gue lihat yang turis kejamret gitu ya di dekat Masjid Istiqlal, itu juga harus membuat kita tuh selalu hati-hati dan waspada gitu. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita dengan baik, ya siapa lagi istilahnya kayak gitu. Kalau menurut Wow People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.